bersyukur dan terima kasih. Pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan setiap pribadi kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami serahkan hamba-Mu yang Engkau utus sebagai saluran berkat. Kau berikan hikmat khusus Tuhan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biar melalui hamba-Mu Tuhan, kami akan melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, dan kami siap dan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bulan April kita diingatkan tentang penderitaan, kematian, dan sekaligus kebangkitan Tuhan. Tentunya kita mengingat, mengenang, memperingati bukan hanya setahun sekali Bapak Ibu atau sebulan sekali waktu berjamaah suci ya. Ayat yang dibacakan kan, kiranya engkau jemaat mengingat akan aku. Tetapi firman Tuhan mengatakan setiap saat, setiap waktu kita mengingat akan pengorbanan Tuhan. Nah, kenapa saudara? Ketika kita mengingat kasih Tuhan yang dibuktikan dengan pengorbanan, ya penderitaannya di atas kayu salib, itu mau menunjukkan bahwa walaupun kita menderita, walaupun kita mengalami kesulitan, ingatlah akan Dia, ingatlah akan Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengalaminya. Nah, itu yang ditulis di dalam surat Ibrani ya. Ingatlah akan Dia yang menanggung bantahan yang sehebat itu. Nah, di dalam pergumulan melawan dosa belum ada seorang pun yang sudah mencucurkan darah kecuali Kristus. Ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, Injil Lukas mencatat keringatnya menetes seperti darah. Nah, sehubungan dengan itu, Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini juga terkait dengan apa yang dialami oleh orang percaya, apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Ini bagian yang kedua, bulan lalu saya sudah menyampaikan, ini poin berikutnya, saudara. Nah, kita masih belajar di jemaat Smyrna, Bapak Ibu, di dalam surat Wahyu, pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Yaitu saya beri tema God knows ya, Allah tahu, saudara. Coba kita membaca sekali lagi ayatnya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat, yaitu gembala sidang di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu, pertama. Kedua, aku tahu kemiskinanmu. Kita sudah bahas bulan lalu. Namun engkau kaya. Dan ketiga, malam ini kita akan merenungkan, aku tahu fitnah yang ditujukan kepadamu, yaitu jemaat di Smyrna. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Siapakah mereka? Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Lalu pesannya adalah jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, Allah tahu yang pertama kesusahanmu. Kemarin kita sudah belajar dari kata Yunani tripsis itu artinya keterjepitan. Saudara, di mana tidak ada jalan keluarnya. Depan, belakang, kiri, kanan mengepung seperti kondisi orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saudara, ya di depan lautan, di sebelah kiri dan kanan adalah gunung batu, di mana musuh-musuh Israel siap menyerang, lalu di belakang tentara Mesir ya dengan pasukannya yang mengejar Israel. Nah, mau berbuat apa kalau sudah seperti itu, saudara? Akhirnya masih ada jalannya, yaitu di atas ya. Saudara, ketika tongkat Musa diangkat, laut terbelah menjadi dua dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering itu. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika jemaat mengalami kesusahan, keterjepitan, ya, penderitaan dan lain sebagainya,
itu ada solusinya. Nah, persoalannya kapan solusinya itu yang kadang kita tidak tahu Bapak Ibu. Bisa cepat atau bisa lama. Tapi jemaat Smyrna dihibur oleh Tuhan, kamu akan beroleh kesusahan, ya, kemiskinan tadi dikatakan selama 10 hari. Nah, 10 hari itu artinya masa yang singkat. Kita setiap hari Jumat bertemu, ya, mungkin dalam hati kita juga berkata, kok Jumat lagi ya? Seminggu rasanya cepat sekali, saudara. Nah, ini sudah tanggal 1 di bulan April. Selamat tinggal bulan Maret dan lain sebagainya. Rasanya hari berlalu begitu cepat. Nah, demikian juga umat Tuhan, dikatakan Tuhan tahu mereka akan mengalami kesusahan. 10 hari artinya waktu itu sangat singkat. Waktu itu ada akhirnya, ada batasnya. Nah, ada yang menafsirkan 10 hari itu adalah 10 kaisar Roma yang anti Kristen, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari di pojok kiri itu Kaisar Nero, Kaisar Demetrianus, lalu Kaisar Trojan, dan lain sebagainya. Nah, jadi jemaat Kristen mula-mula itu mengalami penderitaan aniaya oleh kaisar-kaisar Roma yang anti-Kristus, anti-Kristen. Nah, mereka menganiaya anak Tuhan, dan ada yang menafsirkan selama zaman hidup 10 kaisar ini, orang Kristen begitu menderita, orang Kristen dianiaya sedemikian rupa. Tapi firman Tuhan berkata, aku tahu. Lalu yang kedua, saudara, aku tahu kemiskinanmu. Ya, apa artinya di situ? Diperlakukan tidak adil oleh jemaah iblis tadi kata firman Tuhan. Siapakah mereka? Mereka memang orang Yahudi, tetapi saudara tidak membela jemaat, tapi justru berkompromi dengan pemerintah Roma untuk membuat orang Kristen menderita, membuat orang Kristen miskin. Dengan kata lain, kalau dalam konteks sekarang, saudara, mereka berpura-pura mengaku Kristus, berpura-pura menjadi orang Kristen, tapi justru memperberat beban orang Kristen, justru menganiaya orang Kristen. Nah, pada masa itu, apakah ada orang-orang yang seperti itu, saudara? Mereka mengaku Kristen, tapi mereka juga, saudara, apa istilahnya, kaki tangan dari pemerintah Roma. Jadi ketika orang Kristen melakukan kegiatan, mereka yang katanya orang Kristen melaporkan kegiatan orang Kristen itu kepada pemerintah, sehingga mereka menangkap orang-orang Kristen yang sejati, yang melakukan ibadah dan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa bayangkan betapa menderitanya orang Kristen pada masa itu. Waktu surat Wahyu itu ditulis, saudara, betapa menderitanya orang Kristen waktu itu. Tapi Tuhan tadi berkata, tidak akan berlangsung lama. 10 hari, waktu yang sangat singkat. Nah, Bapak Ibu, biarlah dua hal ini, kalau hari-hari ini kita mengalaminya, firman Tuhan mengatakan, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Lalu yang ketiga, Tuhan tahu apa? Bagian terakhir dikatakan, aku tahu fitnah yang ditujukan kepadamu. Apa arti fitnah di situ? Kalau sudah lihat kamus, fitnah itu artinya aktivitas menyebarkan berita tanpa kebenaran, yang pada hakikatnya bertujuan merugikan orang lain atau merugikan orang yang bersangkutan. Sehingga ada peribahasa mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ya saudara. Lebih baik ketahuan membunuh saja lalu dihukum masuk penjara, lebih tepat istilahnya, ya saudara, daripada tidak melakukan apa-apa, saudara, kemudian dihukum. Nah, itu yang kita lihat ketika jemaat mula-mula orang Kristen di zaman surat Wahyu difitnah sedemikian rupa. Nah, ketika orang Kristen difitnah, orang Kristen menyadari Kristus pun juga pernah difitnah. Bahkan ketika diadili, Bapak Ibu, maka Mahkamah Agama mengundang, mencari saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu. Mereka membayar, saudara, supaya memberikan keterangan-keterangan yang palsu untuk memperberat beban Yesus. Jadi ketika orang Kristen mengalami penderitaan, ketika mengalami kemiskinan, ketika mengalami fitnah sekalipun, ingatlah akan Kristus yang sudah mengalaminya terlebih dahulu. Kemudian fitnah apa saja yang dilontarkan kepada jemaat Smyrna? Saya ulang, ayat 9b mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ini yang luar biasa, ya saudara. Memang ini tidak dinilai dari harta benda yang dimiliki, karena orang Kristen waktu itu diperlakukan tidak adil, tetapi mereka memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh, dan Tuhan berkata, engkau kaya. Jadi saudara,
ini yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, saudara. Iblis tidak bisa mencurinya ketika iman, damai sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Kristus dan itu ada dalam hidup kita, itu merupakan kekayaan. Dan Tuhan berkata, itulah kekayaanmu. Dan firman Tuhan mengatakan, walaupun dia tahu kemiskinanmu, namun kau kaya. Dan yang ketiga, fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jadi saudara, kita bisa melihat iblis bisa memakai siapa saja. Iblis bisa memakai hamba Tuhan palsu, iblis bisa memakai seolah-olah dikatakan jemaat, tapi sebenarnya mereka merugikan jemaat yang sesungguhnya. Mereka membuat jemaat yang sesungguhnya menderita, maka firman Tuhan mengatakan mereka adalah jemaah iblis. Yang pertama, saudara, apa jenis fitnah yang dialami, yang diberikan saudara bagi orang-orang Kristen pada masa itu? Yang pertama, orang Kristen itu disebut kanibal. Ya, apa maksudnya? Waktu mereka mengadakan perjamuan malam, saudara, kalau sekarang ya perjamuan kudus, dikatakan bahwa orang Kristen itu kanibal. Coba ayat-ayat yang kita dengar waktu perjamuan kudus ya, Bapak Ibu. Coba di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, kalimat ini kalau didengar tanpa dilihat, apa yang terjadi, saudara? Nah, jadi orang-orang yang ada di sekeliling orang Kristen yang melakukan perjamuan kudus atau perjamuan malam, mereka mendengar. Mereka tidak melihat tapi mendengar. Langsung mereka melaporkan pada pemerintah Roma, orang Kristen itu kanibal, makan daging, ya, tubuh manusia dan minum darah manusia. Padahal saudara, kenyataannya Yesus tidak membagikan tubuhnya untuk dimakan dan Yesus tidak membagikan darahnya untuk diminum. Tapi yang dibagikan Yesus tetap roti dan anggur. Coba ayat berikutnya. Yohanes 6 ayat 51-52. Yesus berkata kepada orang banyak pada waktu itu, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, jadi saudara, orang-orang Yahudi pada masa itu pun juga berpikir Yesus memberikan dagingnya untuk dimakan. Nah, kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu, hati-hati, memang secara literal bunyinya seperti itu. Tapi apakah artinya seperti itu? Belum tentu, saudara. Lihat konteksnya. Ya, kalau tidak, kita akan salah mengertinya. Kemudian ketika salah mengertinya, yakin bahwa itu benar, padahal salah, kemudian mengajarkannya, maka orang yang bersangkutan akan menyesatkan. Sama seperti ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga disalahpahami kan? Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Nah, kalau tidak melihat konteksnya, Bapak Ibu, maka orang akan berpikir, lihat, Yesus saja datang membawa pedang. Artinya apa? Menganjurkan untuk berperang. Padahal konteksnya bukan perang, saudara. Konteksnya apa? Kalau baca ayat sebelum dan sesudahnya, itu bicara soal orang yang percaya kepadanya. Kalau ada orang yang percaya pada Kristus, lalu saudaranya yang lain, saudara, tidak bisa terima, akhirnya apa? Kan jadi seolah-olah sesuatu, ya, perselisihan, pertentangan terjadi di dalam rumah tangga itu. Nah, jadi itu konteksnya, bukan perang secara yang sungguh, ya, saudara. Nah, jadi yang pertama, orang Kristen difitnah kanibal. Yang kedua, waktu mengadakan perjamuan makan, yaitu perjamuan kasih, orang Kristen dituduh apa? Melakukan pesta seks atau bertindak amoral. Karena ada ayat Roma 16 ayat 16 mengatakan apa? Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Nah, saudara, kita lihat ya, Paulus itu memberikan salam di situ dengan cium kudus. Apa artinya? Kalau konteks kita ya salaman, Bapak Ibu. Ya, tapi karena COVID nggak boleh interaksi secara fisik, jadi jarak jauh ya, saudara.
Nah, artinya kan itu, saudara. Tapi sudah disalahartikan dengan tindakan orang Kristen yang amoral. Itu fitnah yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, yang dialami oleh orang Kristen di fitnah apa? Orang Kristen itu perusak hubungan keluarga. Dalam keluarga itu ada yang Kristen dan ada yang tidak. Nah, ini yang saya maksud tadi. Sehingga Yesus mengatakan apa? Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, perempuan, ya, kemudian meninggalkan pekerjaannya, orang itu tidak layak menjadi muridku. Artinya apa? Apa benar-benar membenci, saudara, anak diajarkan membenci orang tua? Orang tua diajarkan membenci anak? Saudara diajarkan membenci sesamanya, saudara? Oh tidak. Ya, jadi lihat, Yesus mengatakan itu secara literal tulisannya memang begitu. Tapi sebenarnya maksudnya bukan itu. Makanya saudara kita belajar. Dan kalau orang Kristen tidak mengerti maknanya, maka akan timbul yang namanya fitnah itu. Lalu yang keempat, fitnahnya apa saudara? Orang Kristen itu ateis. Menyembah Allah tanpa bentuk ya, yang kelihatan. Ya harusnya menyembah patung gitu ya saudara. Tapi orang Kristen tanpa menyembah patung yang tidak kelihatan. Karena memang Allah itu roh ya, dan tidak kelihatan. Nah, ketika pemerintah Roma melihat orang Kristen yang seperti itu, sebenarnya orang Kristen itu tidak menyembah Allah. Buktinya tanpa bentuk ya, tidak ada patung di hadapannya. Jadi sebenarnya mereka itu tanpa Allah. Fitnah yang keempat. Yang kelima, saudara, orang Kristen itu menyembah politeis, banyak Allah, yaitu tentang Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu lihat, itu fitnah yang dilontarkan pada orang Kristen. Pada Tritunggal, ya saudara, tiga pribadi tapi satu Allah. Lalu yang keenam, saudara, orang Kristen difitnah apa lagi? Orang Kristen tidak setia dalam hal politik. Mereka tidak bersedia berkata atau mengakui Kaisar itu adalah Tuhan. Tapi Kristus adalah Tuhan. Nah, jadi saudara, kita melihat ya satu ayat berkata di Roma, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pertanyaannya Tuhan yang mana? Ketika berseru itu saudara taruhannya adalah nyawa. Kalau berseru Kaisar adalah Tuhan, selamat di dunia ini, tapi tidak selamat di dalam kekekalan. Tapi kalau berseru Kristus adalah Tuhan, ya Yesus adalah Tuhan, tidak selamat di dunia, tetapi selamat di kekekalan. Jadi saudara lihat di situ, orang Kristen tidak mau menyembah kaisar-kaisar, maka mereka dikatakan apa? Tidak setia dalam hal politik. Lalu yang terakhir, saudara, orang Kristen difitnah apa? Orang Kristen itu penghasut karena meramalkan, menubuatkan bahwa dunia itu akan berakhir dalam nyala api. 2 Petrus 3 ayat 10. Saudara, padahal itu belum terjadi. Ya. Dan pada tahun 70 kalau kita lihat, saudara, Yerusalem dibakar oleh Jenderal Titus itu ya. Tapi mereka memfitnah yang melakukannya adalah orang Kristen. Nah, saudara, kita boleh merenungkan fitnah yang dialami oleh orang Kristen mula-mula. Sesuatu yang tidak benar dan akhirnya merugikan saudara orang Kristen itu. Semuanya ditujukan kepada orang percaya pada masa itu. Dan firman Tuhan mengatakan, aku tahu. Nah Bapak Ibu, lalu bagaimana menghadapi semuanya itu? Yang pertama Tuhan tahu penderitaan, kesusahan, kemudian kemiskinan dan fitnah. Ya, pada masa itu orang Kristen benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali apa, saudara? Kecuali berserah. Dan mereka berdoa hanya kepada Tuhan. Makanya surat Wahyu ditulis berisi penghiburan, sukacita, dan pengharapan. Jadi belajar surat Wahyu bukan menjadi orang Kristen itu takut, saudara. Apalagi bicara tentang akhir zaman. Salah. Justru surat Wahyu itu isinya adalah penghiburan dan sukacita, pengharapan bagi orang Kristen yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan, penderitaan, dan mengalami fitnah. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Memang orang berkata tidak bisa, tidak ada apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Kesulitan karena pandemik ini, saudara, 2 tahunan ini kita mau buat apa? Dan pertanyaannya kita bisa apa? Mempengaruhi seluruh sektor kehidupan kita. Bisa apa? Termasuk gereja, termasuk pelayanan pun, saudara. Semuanya juga dipengaruhi oleh itu. Tidak ada cara lain. Seperti orang Kristen ajarkan
di gereja mula-mula. Mereka berserah dan berdoa kepada Tuhan. Mereka mengangkat tangan, tanda mereka berserah dan mengakui Tuhan akan turun tangan dan mengakui bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak terbatas. Malam hari ini setelah firman Tuhan, kita juga berdoa, kita berserah, kita mohon kasih anugerah Tuhan supaya Tuhan boleh turun tangan, berbelas kasihan atas hidup kita. Lalu penghiburannya bagian yang kedua, ayat 10 dan 11. Firman Tuhan tadi mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, di situ disinggung tentang jemaah iblis siapa? Kelompok orang-orang Yahudi yang menghasut dan menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Saudara, ya, mereka menjadi mata-mata pemerintah Roma, mereka melaporkan seluruh kegiatan orang Kristen kepada pemerintah Roma sehingga banyak orang Kristen yang ditangkap pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, jemaat Smyrna memberi contoh pada kita. Orang Kristen mula-mula memberi contoh pada kita bahwa keadaan sulit apapun yang dialami, maka haruslah tetap setia kepada Kristus dan mengabdi kepada Tuhan dan terus bertuhankan Kristus, tidak menyangkali. Contoh sudah diberikan, uskup di Smyrna yang namanya Polikarpus ya. Sudah 86 tahun menjadi orang percaya, melayani Tuhan. Tidak ada satu kali pun Tuhan mengecewakan hidupnya. Bagaimana aku bisa mengecewakan dia, sang raja itu? Karena waktu itu, masih ingat bulan lalu, dia sudah siap disiram minyak lalu dibakar, Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak mau menyangkali imannya, akhirnya dia dibakar dan sejarah gereja mencatat dia meninggal dalam keadaan tertawa. Saudara, tokoh-tokoh iman memberi teladan pada kita semua. Mereka meneladani Kristus yang setia sampai mati, yang menderita begitu rupa. Saudara, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Ketika kita menderita mengalami pergumulan, tidak sebanding dengan apa yang sudah dialami oleh orang percaya di gereja mula-mula, tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Kristus. Lalu kita bisa melihat berikutnya. Nasihat yang kedua, tetap setia. Yang pertama jangan takut, yang kedua tetap setia. Jemaat Smyrna tidak pernah ditegur oleh Tuhan, ya Bapak Ibu, dan kita lihat tetap setia. Setianya bagaimana? Setia sampai mati kata Alkitab. Dan ketika setia sampai mati akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara, satu sisi Tuhan memberikan kesetiaan kepada kita, tapi sisi yang lain kita juga harus tetap hidup setia. Nah, ini yang dikatakan paradok ya saudara. Sebenarnya kita bisa setia karena apa? Karena Tuhan yang memberi kesetiaan, itu betul saudara. Tapi kita juga dituntut untuk setia. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat kesetiaan tidak tergantung situasi dan kondisi. Justru situasi dan kondisi yang buruk, yang tidak enak dan tidak nyaman itu sebenarnya justru untuk menguji kesetiaan kita. Kalau keadaan baik-baik saja, semua aman-aman saja, mungkin bisa berkata Tuhan itu baik, kita tetap setia. Tapi bagaimana kalau keadaan itu sebaliknya, saudara? Apakah saya dan saudara tetap setia kepadanya? Dan firman Tuhan menasihatkan, dalam keadaan apapun, tetaplah setia. Lalu yang ketiga, apa nasihatnya? Harus menang di dalam perlombaan iman. Sebenarnya ini juga bicara kesetiaan. Dan Smyrna terkenal karena berbagai perlombaan olahraga di sana. Lalu mahkota diberikan sebagai tanda kemenangan. Ingat satu ayat di 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, Bapak Ibu, apa artinya menang dalam perlombaan iman? Ikut peraturan-peraturan olahraga. Apakah peraturan-peraturannya itu? Yaitu firman Tuhan. Kita taati, kita lakukan, saudara, maka kita seperti seorang olahragawan. Dan akhirnya kita akan dibawa, dipimpin sampai ke garis akhir, ke garis finish itu. Dan firman Tuhan memberikan janji, barang siapa yang menang, akhirnya tidak akan mengalami kematian yang kedua, yaitu api neraka, tapi boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Saya tadi mendengar apa yang dikatakan Pak Haryono ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak sebanding ya dengan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kekekalan itu. Nah, biarlah kita tetap setia, jangan takut, saudara, dan biarlah kita terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan,
karena Tuhan yang menolong kita, saudara, memberi kekuatan pada kita untuk menjalani hari-hari. Kalau kita mengalami hal yang sulit sekalipun, ingatlah akan Kristus yang sudah terlebih dahulu mengalaminya. Ingatlah akan orang Kristen mula-mula yang sudah terlebih dahulu mengalaminya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami sudah belajar dari kesetiaan jemaat di Smyrna. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan jemaat. Bahkan firman-Mu mengatakan Engkau tahu segala kesusahan, Engkau tahu segala kemiskinan, Engkau tahu segala fitnah yang dialami oleh jemaat-Mu. Demikian juga pada malam hari ini kami sungguh percaya melalui kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan setiap kami bahwa Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Biarlah Engkau terus memberi kekuatan pada kami, Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini, dan kami percaya kemenangan itu Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.